Waalaikumsalam. Apa terdengar suara? Dengar, Pak. Baru 8 kelas 9. Satu baru 8 orang. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Nanti kalau sudah mulai, semuanya videonya diaktifkan. Kalau tidak aktif, berarti dianggap tidak hadir. Apa bisa dimulai? Sudah siap? Siap, Kalau Pak. sudah, di diaktifkan videonya. Diaktifkan semuanya. Arif, Ebnu, Ajis, Latif, Frida. Ini pakai nama asli semua ya. Jangan pakai nama samaran. Azra, Latif, Frida, Ibnu, silahkan perlihatkan wajahnya. Ibnu, Azra, Frida. Diaktifkan, Azra, Amanda. Videonya diaktifkan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waduh. wabarakatuh. Suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan daring seperti biasa, mata pelajaran PPKN kelas 91. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilancarkan setiap aktivitas keseharian kita. Marilah sama-sama kita berdoa. Doa sekaligus doa untuk belajar ya, untuk kesempatan pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Anak-anakku sekalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, yuk kita berdiri sebentar yuk. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Terdengar ya suaranya tadi? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi ini kita melaksanakannya secara daring, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Gitu ya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa sih? Masih ingat? Hah? Ada yang masih ingat? Pencipta lagu Indonesia Raya. Ayo. Kameranya jangan dimatikan, semua aktif. Apa Zahra? Azra? Siapa? W.R. Supratman. W.R. Supratman. W.R. Supratman. Ya. Apa WR-nya itu apa? WR-nya apa? Ada yang masih ingat?
Lupa. Hah? Lupa. Cuma disingkat WR. Lupa. WR itu Wage Rudolf. Wage Rudolf Supratman. Udah diingat lagi tuh namanya? Udah. Biasanya Indonesia Raya itu, lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan setiap kalian upacara di hari Senin. Ya. Ya kan? Kalau kalian lagi belajar daring, pernah nggak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya? Hah? Pernah nggak? Pernah tidak? Menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika belajar daring begini. Pernah tidak? Tidak. Tidak pernah? Hah? Enggak, Pak. Tidak pernah. Baru sekarang lagi ya? Mendengar lagu Indonesia Raya itu baru sekarang lagi mendengar? Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh. Berarti selama pandemi, selama 2 tahun kalian belajar di rumah, menyanyikan lagu Indonesia Raya baru kali ini lagi? Iya, Pak. Iya. Untung masih ingat ya lagunya. Masih ingat nggak lagunya? Masih. Alhamdulillah kalau masih ingat. Takutnya lupa. Kalau lupa, jangan hidup di Indonesia. Ya, hidupnya di Indomaret aja dah. Ya, jangan di Indonesia. Masa lagu Indonesia Raya sendiri nggak hafal, kan gitu. Kalau nggak hafal, silakan hidup di negara Indomaret situ. Jangan di Indonesia. Nah, oke. Baik anak-anakku, kita belajar bab 2 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian selama belajar PPKN yang mengumpulkan pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemarin udah Bapak terima. Ya. Selama 2 tahun kalian selama pandemi ini baru bisa mengucapkan atau bahkan mendengarkan ucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan suara kalian sendiri. Betul nggak kira-kira? Diaktifkan itunya. Betul, Pak. Hah? Diaktifkan Betul. suaranya. Benar nggak? Selama Benar, 2 Pak. tahun kalian tidak pernah mendengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dilakukan setiap hari Senin, kalian upacara, kalian mendengarkan Undang-Undang Dasar. Berarti kalian baru pertama kali lagi mendengarkan kemarin minggu yang lalu ya, dengan suara kalian sendiri. Betul nggak kira-kira? Betul. Ya, betul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Oh, gitu. Harusnya lantang suaranya. Jangan. Kemarin ada suara begitu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Udah kayak anak SD. Kalian bukan anak SD lagi. Masa baca? Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini gitu bacanya. Harusnya lantang. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan. Jadi bacanya lantang, jangan bacaan kayak anak SD. Kalian udah SMP kelas berapa sekarang sih? Kelas 9. Kelas 9. Jangan diejak lagi itunya. Kalau baca jangan diejak lagi. Ya, lantang suaranya. Kamu udah kelas 9. Baik, sedikit Bapak akan menunjukkan kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Terlihat? Lihat.
Kelihatan apa? Terbaca tidak? Baca, Pak. Betul, Pak. Terbaca? Terbaca. Coba Arif, baca Arif. Bab 2 pokok pikiran pembukaan UUD 1945 disusun oleh M. Rizal Fahmi. Judulnya aja. UUD apa? UUD. Undang-Undang Dasar 1945. UUD. Ujung-ujung duit. Ujung-ujung duit. Minta duit. Undang-Undang Dasar 1945. 1945. Jangan 1945. Itu angka 1000. 1945. Bukan 1945. Ya. Ya, Pak. Jelas? Jelas. Coba dibaca Ibnu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cakep. Gitu dong. Ya. Ya, Rip ya. Ya, Pak. Jangan UUD. Ujung-ujung duit. Ujung-ujung duit. Minta mak-maknya deh. Kemudian coba Ali Latif. Tip. Adik Latif. Ya, ada. Suaranya mana? Coba dibaca. Isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cakep. 1945. Ada berapa alinea sih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nih, Dak? Kebet. Ayo, ada berapa? Ada 4. Ada 4 isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4 alinea. Di antaranya apa saja? Yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa buka buku? Bawa LKS enggak? Ada enggak? Punya buku LKS? Ada. Ada. Nah, kalian bisa buka tuh halaman 18 deh. Sudah dibuka semua? Alinea ke-1 dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, diantaranya itu. Kalian warga negara Indonesia. Ya, benar nggak? Warga negara Indonesia. Kalau ditanya begitu langsung aktifkan suaranya supaya kita berinteraksi, ya. Aktifkan suara kemudian bicara, ya. Nah, kemudian matikan lagi. Caranya begitu. Pencet dulu, jangan pencet sambil ngomong. Pencet dulu baru ngomong, baru matiin gitu. Jangan pencet sambil ngomong, itu setengah nanti itunya pembicaraannya gitu. Jadi kepotong. Jadi pencet dulu, baru bicara, matikan kembali. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas. Nah, gitu. Pencet, jelas Pak, matiin lagi. Nah itu, jangan berbarengan. Kalau berbarengan nggak terdengar, tidak terdengar. Indonesia pernah dijajah nggak? Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Amanda sama siapa Indonesia dijajah itu? Belanda, Jepang. Amanda. Kamu Amanda? Ibnu? Enggak.
Amanda ini, Amanda. Enggak? Dijajah Belanda, Pak. Sama Belanda. Ilham. Mana ini kok nggak ada gambarnya Ilham? Jepang, Pak. Ham? Gambarnya mana? Diaktifkan, semua diaktifkan. Tidak ada yang mati. Arif, nyalakan dulu. Kelihatan dari sini. Baru bangun ya. Ham? Jepang, Pak. Jepang. Indonesia dijajah oleh negara Eropa. Dijajah oleh Belanda. Berapa tahun nih kita dijajah sama Belanda? Dijajah sama Belanda berapa tahun? Aduh, sampai megang jidat. Kenapa megang jidat? Lupa. Ibnu lupa itu. Lupa, Pak. Lupa, Pak. Banyakan libur ya sekolah. Jadi begini nih. Lupa, Pak. Frida, berapa tahun Frida? Indonesia dijajah Belanda? Dibantu Rizka? 346 tahun. 3,5 abad ya. 1 abad berapa tahun? 100. 100 tahun, Pak. 100 tahun. Waduh. 100 tahun. Berapa keturunan itu? 350 tahun, 3,5 abad itu berapa keturunan? Satu keturunan itu misalkan menikah, punya anak. Menikah usia 25, punya anak. Itu baru satu keturunan itu. Ini 350 tahun. Ini 25 tahun baru menikah, punya anak, baru satu keturunan. Oh, berarti ya hitung sendirilah, kira-kira segitu. Berarti kita dijajah oleh Belanda itu lama ya, sampai 3,5 abad. Dan akhirnya kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Nah, di sini tertera bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi yang namanya merdeka itu semua negara itu memiliki hak. Negara itu pengennya merdeka. Betul nggak kira-kira? Betul. Indonesia mau Betul. merdeka kan? Dijajah Mau, Pak. sama Belanda, dijajah sama Jepang, akhirnya dijajah sama Portugis. Akhirnya sampai saat ini kita mengenyam kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Nah, kan ada lagi begitu. Nanti kita bahas. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok pikiran, pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan NKRI. NKRI itu apa sih? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Nah, masih ingat ya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ya, bukan Indomaret ya. Apalagi Indogrosir. Indonesia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan dalam 4 alinea, di mana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam. Tadi ya, kita sudah membacakan alinea pertama. Melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme. Jadi begini, dulu, sekitar ratusan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuannya apa menjajah? Jelas, tujuannya untuk menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, contohnya sumber daya apa? Sumber daya alam.
Sumber daya manusianya juga sama. Sumber daya alamnya diambil. Diperluas wilayah jajahannya itu dulu. Termasuk Indonesia. Ya. Indonesia memiliki rempah-rempah yang terbaik dan melimpah. Masyarakatnya juga ramah. Beda sama masyarakat di barat. Kita orang timur. Ya. Yang namanya orang timur itu berbeda dengan orang barat. Kesopanannya juga beda. Kalau di Indonesia pakaiannya harus rapi, tertutup. Coba di Eropa, ngablak semua, pakai tank top, you can see my ketek, kelihatan keteknya kemana-mana, ya kan? Di Indonesia pakai begitu malu. Kalau di Barat udah biasa dia, tapi kalau di Indonesia malu, ya. Jadi warga Indonesia itu ramah. Nah, itu cara mengisi kemerdekaan kita itu seperti itu. Jangan ikut-ikutan tawuran. Ada nggak ikut tawuran? Nggak ada ya. Jangan sampai ikut-ikutan tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. Ya, yang dapat menjerumuskan diri kalian sendiri. Jangan sampai ikut tawuran, jangan. Nyawa cuma satu. Kita nggak punya cadangan nyawa. Emang ada di bengkel nyawa? Kagak ada. Emangnya nyawa ada yang jualan? Tidak ada yang jualan. Ya. Jaga baik-baik nyawa kita. Nyawa kita cuma satu. Beda sama kucing. Kucing dari loncat dari atas ke bawah nggak mati. Nah, kita loncat dari atas ke bawah. Pada ngelatak semua badannya. Pada ngeretak semua. Tapi kucing dari atas ke bawah nggak mati dia. Kita bisa mati. Nah, itulah. Jadi sayangi diri kita sendiri. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. 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 Kolonialisme berasal dari kata koloni. Menurut bahasa Latinnya artinya pemukiman. Artinya upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut itu kolonialisme. Ya, Em Latif? Ngeganyem aja Em Latif. Makan bakwan. Enak ya sekolah daring sambil makan. Bapak aja makanannya taruh samping nanti. Makannya habis kegiatan. Ya. Jangan sambil makan. Makanya diaktifkan nih Dinar, Hawa. Mana mukanya? Hawa mana Hawa? Diaktifkan. Supaya terlihat nih, ada yang makan, ada yang minum, kelihatan dari sini. Yang rambutnya gondrong, kelihatan dari sini. Bapak catat nih namanya, yang gondrong-gondrong nih. Mau disebutin namanya? Hah? Kelihatan di sini. Nggak perlu disebutin deh. Kamu semuanya yang merasa gondrong, rambutnya dicukur. Yang rapi. Lihat rambut Bapak nggak? Lihat rambut Bapak nggak? Pak. Lihat, Pak. Panjang? Pendek? Panjang atau pendek? Pendek. Nah, begini kan enak. Nggak usah nyisir lagi. Ya Ilham? Nggak usah nyisir lagi. Ya Ibnu? Iya, kayak Ibnu tuh. Oh, rapi. Nah, lihat tuh kanan kiri, dia bisa nengok kanan kiri tuh. Panjang rambutnya, disisir yang rapi. Yang perempuan pakai jilbab kemana-mana, keluar pakai jilbab. Yang rapi, yang sopan. Ya. Kita lanjut. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Nah, berarti
imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Nah, ini sudah ada sejak abad ke-19. Ya. Nah, itu imperialisme. Fasisme paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Itu sebenarnya kita nggak bahas ini, masalah ini. Kita membahasnya tentang Undang-Undang Dasar. Oke, kita lanjut. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tadi Bapak mana lihat. Makna yang terkandung dalam setiap alinea yang tadi ya. Makna yang terkandung. Kalian buka apa saja. Coba di halaman 18. Berikut pengertian yang terkandung dalam alinea pertama. Bisa dibaca? Abdul Aziz? Yes? Pak. Coba. Pengertian yang terkandung dalam alinea pertama. 1. Adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak dan kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Mbak Frida. Adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena hal ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ilham 3. Adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Baik. Kita lanjut alinea 2. Udah ketemu? Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin. Dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Siapa yang menentukan? Warga Indonesia. Kita. Ini penerus bangsa nih. Nida, Amanda, Arif, Dinar, Abdul Aziz, Azra, Chandra, Rizka, Hawa, Frida, Ibnu, Ilham, Latif. Ini penerus. Ini calon-calon. Ada yang calon presiden, ada yang calon para menterinya. Ini dari sekian ini nih. Ada punya cita-cita nggak? Pak. Kalian punya cita-cita nggak sih? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Semua memiliki cita-cita. Raihlah itu cita-cita. Cita-cita itu yang positif. Ya. Yang positif. Kemudian yang terkandung dalam alinea kedua apa? Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ada yang masih hafal lagu 17 Agustus? Ada yang lupa? Ayo komat kamit, komat kamit, komat kamit, komat kamit. Ada yang komat-komat, ada yang nyanyi-nyanyi.
17 Agustus tahun 45. Lupa. Tadi buka lagi. Buka YouTube-nya. Ya, buka YouTube-nya. Nyanyi sendiri di depan kaca. Itulah wajah kalian. Ya, sedang menyanyikan Hari Kemerdekaan. 2. Bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita dijajah oleh para penjajah itu dulu, yang namanya para pahlawan itu pasang badan. Ya, maksudnya ngerti nggak pasang badan? Ngerti nggak pasang badan? Dia pasang nyawa buat kemerdekaan Indonesia. Tinggal kalian sendiri nih, para calon-calon pengisi kemerdekaan. Isilah kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Sedih para pahlawan kalau kalian itu tidak mengisi kemerdekaan. Sedih para pahlawan. Mereka, para pahlawan, sudah menyumbangkan jiwa dan raganya sampai nyawanya lepas dari raganya. Begitu merdeka, kalian santai, banyak main game, melakukan hal-hal yang kurang atau yang negatif. Isi kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, jelas ya? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Bahwa kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan hanya suatu jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Yang adil dan makmur. Alinea ketiga. Chandra. Baca Chandra. Iya, Pak. Atas berkat. Dari yang mana, Pak? Atas berkat rahmat. Atas alinea ketiga kan, Pak? Iya, alinea ketiga. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar. Oh, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan ini bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan. Mengandung pengertian apa? Adanya pengakuan religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Atas izin Allah, Indonesia merdeka. Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan. Adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pernah baca proklamasi? Pernah baca proklamasi? Udah penuh. Hah? Ada yang pernah baca proklamasi? Halo? Apakah ini manusia? Ditanya pada diam semua? Proklamasi. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Mana aja nih yang mendengar? Pernah mendengar proklamasi? Pernah. 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 Pernah membaca proklamasi? Tidak. Tidak. Nah, ini tugas. Nanti tugasnya kalian mengucapkan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
Sampai seterusnya ya, sampai akhir ya. Pernah nggak baca begitu? Pernah tidak? Pernah, Pak. Kapan? Nah, Pas itu, Pak. Apa, Ra? Asra? Pas apa? Pernah, Pak. Pas lagi apa ya? Bacara. Diri kamu sendiri pernah nggak membacakan teks proklamasi? Halo? Kalau udah pernah, pernah. Kalau belum pernah bilang aja, belum pernah, Pak. Iya, belum pernah. Nggak pernah. Nggak pernah atau belum pernah atau sudah pernah? Belum pernah. Sekalipun tidak pernah. Pernah, Mas ya. Pernah. Pernah. Kapan? Masih ingat nggak? Pas 17 Agustus, Pak. Oh, 17 Agustus. Tugas kalian nanti merekam suara kalian sendiri mengucapkan teks proklamasi. Tuh, tugas tuh satu tuh. Ya. Jelas nggak? Jelas. Nah, dikirim kemana? Grup. Grup. Punya grup nggak? Nggak. Ada yang belum punya grup? Udah masuk semua grupnya? udah. Udah. Nah, nanti silahkan tugasnya dikirim ke grup pembacaan teks proklamasi. Lanjut. Alinea keempat. Yang belum siapa nih? Kira baru masuk ya? Dinar. Nirwana. Ya, Pak. Alinea keempat, Dinar. Kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jangan terpaku sama ini ya, di buku. Kamu baca di buku nggak ada. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila hafal nggak? Jangan-jangan nggak hafal juga nih. Hah? Hafal. Libur 2 tahun nggak hafal Pancasila. Pancasila dibaca setiap hari Senin. Sama petugas upacara, kemudian diucap ulang. Petugas upacara. Sama pembina upacara, kemudian kalian mengucap ulang. Benar nggak? Mengucap ulang benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, coba. Yuk sama-sama kita mengucapkan Pancasila. Semuanya diaktifkan. Suaranya diaktifkan semuanya. Sudah, Pak. Renji, Aprilia, mana mukanya? Renji. Sabar, Pak. Ya. Diaktifkan suaranya. Yuk kita baca Pancasila sama-sama. Yang lantang. 1, 2, 3. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kemanusiaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai baca.
Apal apa baca? Apal, Pak. Oh, apal. Dikirain baca. Soalnya ngelirik-lirik ke buku, takut lupa. Ya. Kelihatan dari sini yang lirik-lirik buku tuh kelihatan. Di dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat di situ ada tujuan negara. Apa tujuan negaranya? Ada yang tahu? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kita lagi belajar. Ya, kita sedang belajar supaya anak-anak itu cerdas. Jangan banyak main. Siapa yang banyak main? Kelihatan yang banyak main. Baru bangun tidur sekarang nih, Mbak. Ya, baru bangun tidur. Tuh, baru ada yang baru gabung. Padahal sudah di-share di GCR. Google Classroom. Dari jam berapa? Jam 8 sudah di-share semua. Hanya beberapa orang tadi, hanya 8 orang. Kita mulainya tadi udah lewat 15 menit kita kasih waktu. Hanya 8 orang yang masuk. Guru sudah berusaha ingin mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Anak-anakku sekalian. Siapa yang tadi malam belajar? Jujur. Ayo. Jujur. Nida, belajar enggak tadi malam? Enggak. Nah. Tidak belajar. Ngapain? Nonton Ikatan Cinta. Begini nih. Sinetron dilihat. Belajar enggak? Kalau enggak nonton Ikatan Cinta, ya main game. Bisa ditonton tuh Ikatan Cinta 2 jam melek begini. Ngeliatin film. Kamu dibohongin sama film sampai nangis-nangis. Udah kayak ada di dalam TV begitu. Kayak emak-emak tuh yang pada nonton tuh. Aduh. Pusing. Kalian tuh tugasnya belajar. Ada yang buka buku PPKN tadi malam? Jujur. Ayo. 16 orang yang hadir sekarang. Siapa yang buka buku PPKN tadi malam? Baru dibuka tadi kan jam 8. Lewat. Makanya suruh buka halaman 18. Masih nanya aja 18. Kebat lama banget. Dibaca halaman 18. Alinea pertama. Masih aja nyari. Lama banget. Kita sudah berusaha. Gimana caranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada di alinea keempat tadi. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia. Anggota PBB bukan? Ada yang tahu? Apa PBB? Ayo, Ibnu. Apa PBB? Lupa, Pak. Kayak tadi kan. Ibnu, lupa, Pak. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pak. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita anggota PBB bukan? Iya. PBB. Iya, Pak. Tetap atau tidak? Tetap. Siapa?
Tidak. Kita pernah mengirimkan pasukan tidak? Pernah, Pak. Membantu PBB? Pernah, Pak. Pernah. Pasukan apa itu? Enggak. Pasukan iya. Pasukan apa? Pasukan apa? Batak. Pasukan apa yang pernah kita kirim? Hah? Garuda. Kenapa Garuda? Nggak lovebird gitu? Yang lagi keren-kerennya sekarang? Hah? Kenapa Garuda? Apa itu Garuda itu? Warna lambang negara. Apa, Manda? Lambang negara. Garuda lambang negara. Kenapa nengoknya ke kanan tuh Garuda? Nggak nengok ke kiri gitu. Ini bukan kuis, bukan ini. Ini emang pertanyaan. Kenapa nengoknya ke kanan? Nggak ke kiri gitu. Garuda nengoknya kemana? Lupa. Garuda nengoknya kemana, Latif? Lupa, Pak. Ya. Ke kiri. Garuda. Ke kiri, Burung Pak. Garuda nengok Ke kemana? kiri. Lupa. Kiri. Ke kiri, Pak. Garuda, Tuh ada kenapa burung nengoknya Garuda. ke kanan kayak gitu kan? Nggak ke kiri. Di sini ada nggak lama? No, nggak kelihatan ya? Pak. Nggak kelihatan. Ke Burung kiri, Pak. Garuda nengoknya ke kanan. Kenapa nengok ke kanan? Selalu membela kebenaran. Halo, Frida, mana nih Frida? Lambang Indonesia apa, Frida? Frida. Calista, dibantu Calista. Calista, lambang Indonesia apa? Bank Indonesia, burung Iya. Garuda. Burung Garuda. Ini kita sedikit mengulang sedikit ini. Tadi Pancasila, sekarang Garuda. Garuda. Ada berapa sayapnya Garuda? Bingung kan? 2, Pak. Ada berapa sayap Garuda? 2. Hah? 2. Ada berapa? 2. Ada 2. Benar nggak Ibnu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ada April. 2, 17 helai. 18, Pak. Yang ditanya, April. Ada berapa sayap Garuda? 2 kiri kanan. Ada 2. Ada berapa helai? Chandra. 18. Chandra. Apa, Pak? Di apa kemana aja, Dra? Bulu kan? Bulunya kan, Pak? Ya, ada berapa helai? Ada 17. 17. 45 helai. Hah? 45 helai. 45. Ada di mana 45 helai? Tuh kan diketawain. 18, Pak. 18. Apanya yang 18? Kok naik? 17 helai, Pak. 17. 18 Ada yang 45. Aduh, udah lupa lagi. Ini pelajaran SD ini. Kita ngulang lagi. Aduh, kebanyakan libur. 2 tahun. Ada, Bapak tanya lagi mana ya? Rizka. Riz. Apa, Pak? Apa, Pak? Aduh. Iya, Pak. Ada berapa ekor, Rizka? Ekornya ada berapa? Rizka menghilang. 8 helai. Ekor yang ditanya. 1. 1. Ada berapa helai, Nida? 17.
Ekor. Hawa nih langit doang yang disorot. Orangnya kemana dari tadi nih? Hawa? Ada, Pak. Nah, tidur nih. Hawa tidur? Enggak, Pak. Mana mukanya? Iya. Itu mah langit-langit. Nggak pakai kerudung lagi? Pakai, Pak. Mana mukanya? Diperlihatkan wajahnya. Nanti bolos lagi. Mana? Hawa? Nih, Pak. Nah. Tadi Bapak nanya apa, Hawa? Pak? Tadi Bapak nanya apa? Tanya berapa ekor burung Garuda? Iya, berapa? 2. Ekornya 2. Ya. Bingung loh ekornya 2 tuh. Aneh-aneh aja nih anak sekarang. Burung Garuda ekornya 2. Bebek aja 1. Garuda 2. Diketawain tuh. Makanya perhatiin. Ekornya 1. Berapa helai? 8. 8. Ada 8. Abdul Aziz. Yes. Yes. Kok nggak ada suaranya, Yes? Iya, Pak. Nah, ada lehernya burung Garuda ada berapa? 45, Pak. Lehernya ada 45. Masya Allah, cakep. Diketawain sama teman-teman kamu tuh. Aduh. Sekali lagi, Jis. Leher Garuda ada berapa? Ibnu, bantuin, Nu. Ada berapa? Jangan lupa lagi, Nu. 1, Pak. Ada 1. Leher itu ada 1. Bukan ada 45. Bingung kalau ada 45. Kepalanya 1, lehernya 45. Nah, loh, di mana itu urusannya? Beda leher sama Nah, tuh. Beda. Lehernya 1. Ada berapa helai bulu yang ada di leher? Melambangkan apa itu? Tahun kemerdekaan. Hah? Ada berapa? ada 45 tahun kemerdekaan. 45. Dari sayap ada 17 helai. 8 ekor. Ada di mana? Ekor. Ada 8 helai. Di mana? Ekor. Ada 45 helai di Leher. melambangkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Burung Garuda mencengkram. Mencengkram apa sih itu? Ada yang tahu nggak? Renji? Nyengkram apa, Ji? Renji? Ya, Pak. Bineka Tunggal Burung Ika, Garuda Pak. itu mencengkram apa? Di kakinya itu. Bineka Tunggal Ika. Mencengkram apa? Pita. Bertuliskan? Menuliskan Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Artinya apa, Arif? Garu-garu kepala si Arif. Garu-garu kepala ketombean. Walaupun apa, Arif? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Berbeda apa? Beda-beda. Ilham. Yang ditanya. Ilham, berbeda apa? Semboyan, ras, suku. Terus apa lagi? Berbeda apa lagi? Semboyan. Itu nama semboyannya itu. Bineka Tunggal Ika. Berbeda apa lagi? Agama. Bahasa, budaya, agama. Bahasa. Suku, agama, ras. Agama kita di Indonesia ada berapa sih? 5. Ada 5. Ada lagi? Ada yang mau nambah? Apa kebanyakan?
Nggak ada, Pak. Ah, Nggak ada. ada mau nambah lagi? Atau Nggak ada, Pak. kurang dari 5? Nggak ada, Pak. Kebanyakan 5. Ada yang berapa nih? 5, Pak. April, ada berapa, April? 5, Pak. Ada 5? Ada 5, Pak. Ayo, coba satu-satu. Saya tunjuk, jawab. M. Latif. Iya, Pak. 1. Agama Islam. 2. Chandra. Saya, Pak. Ya iyalah. Buddha. Buddha. 3. Abdul Aziz. Ya, Pak. Wow. Hah? Katolik. Katolik. Renji. 4. Halo. Ibnu, bantu. Buddha, Pak. Oh, Buddha. Arif. Konghucu. Konghucu. Masih ada lagi nggak? Hindu, Pak. Hindu, Pak. Hindu. Berarti ada berapa? Kristen, Pak. Ada Kristen belum, Pak. Jadi ada berapa nih? Merawut begini. 6. Islam, 5 atau 6? Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu. 6, Pak. 6. Tadi 6, bilangnya Pak. 5. 6. Yang benar mana nih? 5 atau 6? 6. 6 apa 5? 6. 6. Islam, 6. Buddha, Buddha. Hindu. Katolik. Karena ada 2, Katolik dan Protestan. Satu lagi? Konghucu. Konghucu. Nah, berarti ada berapa itu? Ada 6. 6. Ditulis nggak? Ada 6. Ditulis nggak? Ditulis nggak? Ntar lupa lagi. Setiap belajar, nih dengerin. Setiap kalian belajar, kalian siapkan buku mata pelajaran yang akan diajarkan, termasuk buku tulis, pulpen. Itu harus sudah sedia itu, udah standby di depan kamu. Jangan, tak dulu Pak, nyari pulpen dulu Pak, sebentar Pak. Nggak begitu. Ya. Sama halnya kalian belajar di sekolah. Bawa tas, bawa buku, bawa pulpen. Begitu mata pelajaran PPKN masuk, kamu siapkan buku PPKN. LKS-nya, buku tulisnya disiapkan, pulpennya disiapkan. Ketika ada hal-hal yang penting, nah, hal-hal yang perlu ditulis, entah itu mata pelajaran apapun, kalian harus siapkan itu. Jelas tidak? Jelas. Setelah ini pelajaran apa? SPK. BK. Ini budaya. Budaya. Ayo, pelajaran apa setelah ini? Seni budaya. Seni budaya. Seni budaya atau matematika? Seni budaya. Tadi ada yang ngomong MTK. Seni budaya, siapa yang ngajar seni budaya? Bulai. Ibu Hulayah, seni budaya. Oke. Tadi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental. Menurut sejarah PPKI, PPKI itu apa sih? PPKI apa? PPKI? Halo. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang mempunyai kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara, menegakkan kemerdekaan dan mendirikan negara Republik Indonesia. Setelah terbentuk negara Republik Indonesia, dibentuklah batang tubuh. Dari segi isinya, kita agak dipercepat karena waktunya belum ada tugasnya nanti. Kemudian dari segi isinya, dasar tujuan negara tadi yang disebutkan, tujuannya, dasar negaranya apa? Kita memiliki dasar.
Apa dasar negara? Halo. Dasar negara apa? Undang-undang dasar. Dasar Negara Republik Indonesia. Masya Allah. Liburnya 2 tahun. Pancasila. Ayo Apa? Pancasila. Pancasila. Ini yang ada di kepala kamu apa sih? Ikatan cinta. Hah? Al. Ya. Pancasila. Jangan-jangan nggak tahu lagi nih Pancasila. Pancasila artinya apa? Benar kan? Apa itu Pancasila? Artinya apa Pancasila? 5 dasar. Panca artinya? 5 Gila. dasar. 5 dasar. Isinya ada berapa jadinya? Ada 5. Apal nggak? Apal dong. Apal dong. Siapa yang ngomong apal dong tadi? Ayo. Yang ngomong apal dong siapa? April, Pak. Siapa? April. 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 Apa, Pak? Apa, Pak? Aduh, biasaan apa? April? Iya. 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 April? Iya, Pak. Coba. Pancasila 1 sampai 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Salah, tahu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. 2. Ketuhanan. 2. Jangan Malaysia ya, jangan Malaysia. Kemanusiaan yang 1. Hah? Ketuhanan yang Maha Esa. Balik lagi. Lupa. Tuh. Lupa. Lupa. Hah? Lupa. Sekarang lupa. Pancasila lupa. 2 tahun nggak ikut upacara aja lupa ya. Siapa biasanya kalau upacara yang membacakan teks Pancasila itu siapa? Lupa juga. Pembina. Hah? Pembina upacara membacakan teks Pancasila. Ya. Betul, pembina upacara. Diucap ulang oleh siapa? Siswa. Siswa, peserta upacara. Hafal tidak? Apa? Ibnu ngomong hafal. Coba Ibnu baca. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cakep. Yang lainnya, hafal nggak? Hafal, Pak. Ragu-ragu. Ajis hafal? Hafal, Pak. Alah, apalah, masa nggak hafal? Pancasila, masa nggak hafal? Jangan hidup di Indonesia, hidupnya di mana? Kalau nggak hafal? Indomaret. Indomaret. Indogrosir, hidup di sana. Jangan di Indonesia, nggak hafal Pancasila. Ya. Aduh. Lanjut. Hubungan kedua batang tubuh Indonesia nggak usah. Udah ada. Nah, nih. Pokok pikiran yang tadi. Nah, ini pokok pikirannya yang tadi ya. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kebaca nggak? Bisa. Terbaca tidak? Bisa, Pak. Nah, nanti bisa di screenshot ya. Di screenshot boleh. Biarin terlihat. Barangkali nggak bisa nyatet nantinya. Udah ya?
Arti penting pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini semua ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan. Sini ada sikap positif. Kalian buka di halaman 26. Ya, halaman 26. Bisa dilihat. Wujud sikap positif para penyelenggara negara. Bagi para penyelenggara negara, sikap positif tersebut dapat diwujudkan dalam perilaku berikut. Ada poin A, B, C, D, E, F. Kalian bisa baca. Kalau dibacain terlalu lama. Wujud sikap positif bagi warga negara Indonesia. Kalau tadi penyelenggara negara. Ya. Penyelenggara negara siapa? Hah? Penyelenggara negara siapa? Yang menjalankan negara ini siapa? Masyarakat. Yang menjalankan pemerintahan negara ini siapa? Presiden. Nah, presiden, para menteri, ya, presiden dibantu oleh para menteri, ada gubernurnya, ada bawahnya gubernur siapa? Presiden atas, bawahnya presiden, yang memimpin tiap-tiap provinsi namanya siapa? Namanya apa? Kabupaten. Tiap-tiap provinsi dipimpin oleh Kabupaten. Kabupaten. Tiap-tiap provinsi dipimpin oleh Gubernur. Kalian hidup di wilayah DKI Jakarta. Punya pemerintahan daerah. Dipimpin oleh gubernur. Gubernur DKI Jakarta siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Ilham tinggalnya di mana Ilham? Bekasi, Pak. Bekasi itu masuknya kemana? Provinsinya? Jawa Barat. Jawa Barat atau Jawa Tengah? Barat, Pak. Jawa Barat. Siapa gubernur Jawa Barat? Ridwan Kamil, Pak. Wah, harus hafal Ridwan Kamil. Yang penting gubernurnya kalian harus hafal. Ya. Kemudian di bawah gubernur ada siapa? Pemimpin tiap-tiap kabupaten atau kota? Bupati. Wali kota. Wali kota. Wali kota. Kalau di kabupaten? Bupati. 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 Kalau di kabupaten. DKI Jakarta ada berapa wilayah? 34. Di bawah naungan gubernur DKI itu, di bawahnya itu ada berapa wilayah? Jakarta Pusat. Apa lagi? Timur. Jakarta Timur, Barat, Selatan. Barat, Utara, Selatan. Selatan, Utara. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kepulauan Seribu, kabupaten tuh. Maksudnya DKI. Kepulauan. Pernah ke Pulau Seribu? Enggak. Hah? Ada yang pernah ke Pulau Seribu? Nggak ada yang pernah. Itu dipimpin oleh Bupati Pulau Seribu. Jadi Gubernur DKI Jakarta menaungi di bawahnya itu Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, Barat, kemudian Kepulauan Seribu. Di bawah Bupati Wali Kota ada siapa? Di bawahnya lagi. Kecamatan, Pak. Tingkat kecamatan. Kalian tinggal di mana? Kemayoran. Kecamatan Kemayoran. Ada Pak Camat atau Bu Camat kalau emang ibu-ibu. Di bawahnya camat apa? Wilayah.
Lurah, kelurahan. Kemayoran ada punya wilayah kelurahan ada berapa? Kemayoran. Kecamatan Kemayoran ada berapa kelurahan? Ada yang tahu? 8, Pak. 8. Apa aja, Iya. Latif? Kelurahan apa saja, Latif? Aduh, kalau kelurahannya disebutnya lupa, Pak. Lupa. Kamu tinggalnya di mana? Kelurahan Hutan Panjang. Cempaka Baru. Cempaka Baru, Hutan Panjang. Apa lagi? Harapan Mulia. Harapan Mulia. Serdang. Serdang. Sumur Batu. Sumur Batu. Baru 5. Mayoran, Pak. Mayoran. Kebun Apa Kosong. lagi? Kebun Kosong. Apa lagi? Cempaka Baru. Udah. Kebun jeruk. Kebun jeruk. Jauh amat kebun jeruk. Di sini ada kebun kosong. Apaan jauh-jauh kebun jeruk? Satu lagi. Uti. Gunung. Gunung. Gunung Sahari. Gunung Sahari. Sahari, ya Pak. Nah, nyatet nggak? Dicatat nggak? Enggak. Kalau ditanya lupa lagi. Ada berapa wilayah yang ada di Kecamatan Kemayoran? Itu wilayah yang paling kecil lagi. Nanti ada lagi. Dari lurah bawahnya ada nggak? Tingkat apa? RW. Di bawah kelurahan, di bawahnya lagi ada nggak tingkatnya? RW RT. RW. Apa RT. RW? Rukun warga. Rukun warga. Rukun warga. Di bawahnya RW? RT. RT. Apa RT? Rukun tetangga. Rukun tetangga. Nah. Nah ya, untuk materi Bapak di bab 2 ini kita selesai. Nanti tugasnya apa? Tugasnya tadi Frida? Frida, tugas kita apa tadi? Tugasnya suruh suruh ngerekam suara. Suaranya siapa? Suara burung. Bacakan teks proklamasi. Teks proklamasi, kalian rekam suara kalian sendiri. Teks proklamasi. Proklamasi kamu apa namanya? Rekam kemudian dikirim ke ya. Batasnya sampai jam berapa? Kalian belajar PPKN sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Sekarang masih jam 9.30. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Sebelumnya Bapak mau foto dulu nih. Bentar. Bentar ya. Semuanya diaktifkan. Siap. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pembelajaran mata pelajaran PPKN mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita tutup acara atau kegiatan KBM di rumah melalui daring, marilah sama-sama kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam untuk keluarga. Jaga kesehatan selalu, ya. Dan jangan lupa tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian kerjakan. Kalian sudah kelas 9, jangan sampai kalian tertinggal mata pelajarannya, nilai-nilainya ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, ada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Hani telah hadir. Izin deh Pak Rizal. Kita doakan untuk suaminya Ibu Kepala Sekolah supaya lekas sembuh. Sebelumnya yuk kita baca suratul Fatihah untuk Bapak atau suami dari Ibu Hani ya. Ila hadratin Mustafa syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Yang mudah-mudahan Bapak Asep atau suami dari Ibu Hani disembuhkan dari penyakitnya ya Bu. Tetap semangat. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih. Yang mau live silakan keluar. Silakan kerjakan tugas yang telah Bapak berikan ya. Kemudian dikirim ke grup 91. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani. Mohon pamit.